Shalom saudara-saudaraku, gimana kabarnya hari ini? Saya mau sapa teman-teman rekan-rekan saya sepelayanan saya. Panda, ada Agnes, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Teman-teman player, gimana kabarnya? Siap membesarkan nama Tuhan ya? Ya, tidak terasa kita sudah ada di awal tahun, di mana tahun yang baru 2021. Puji Tuhan karena meskipun dengan keadaan pandemi ini, dan kita masih terbatas untuk datang ke rumah Tuhan, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau datang buat Tuhan, mau siapkan hati itu kita untuk datang menyembah Tuhan lewat pujian ini, di mana pujian ini mau mengatakan bahwa tidak perlu kita khawatir tentang janji Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu memberikan harapan yang terbaik bagi kita. Ku percaya janjimu. Kita percaya bahwa tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam janji dan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berserah dalam kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu,
Kembali kita mau mengangkat pujian kita yang mau mengajak kita untuk datang, sujud di altarnya, membawa hidup kita dan mau menerima anugerah Tuhan. Mari saudara, kita mau percayakan segala pergumulan kita hanya kepada Tuhan yang boleh menuntun segalanya dan boleh memberikan jalan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, ya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, ya Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita bersama mau pujikan kembali. Bila hati terasa berat, tak seorang pun yang mengerti, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari kita sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai ibadah di awal tahun ini dengan pengakuan bersama-sama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Haleluya, saya mau mengajak adik-adik sekolah minggu, teman-teman remaja dan teman-teman pemuda, ayah, ibu, oma, opa. Mari kita nyatakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau memuji, membesarkan kemuliaan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah Allah yang layak ditinggikan dan patut disembah. Mari saudara kita pujikan lagu ini. Segala puji syukur. Mari kita bersorak-sorak, kita pujikan lagu ini. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dengan semangat kita angkat kembali pujian ini. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Haleluya, kita telah memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyi mazmur bagi Dia lagi, karena Tuhan begitu sungguh ajaib dalam kehidupan kita, karena Dialah kekuatan kita. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah boleh nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sudah boleh memuji, memuliakan kebenaran Tuhan. Dan kini saatnya kita mau mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari saudara, kita buka hati kita. Mari kita lebih berfokus datang kepada Tuhan. Dan kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampai akhir hidupku.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Buatanku sempurna, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Saudaraku, marilah kita menyambut firman Tuhan dan mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui bahwa mengawali tahun yang baru, kami penuh dengan segala kelemahan, bahkan dosa-dosa yang kami sesali di tahun yang lalu. Oleh sebab itu, biarlah kami memulai lembaran di tahun yang baru ini di dalam pengampunan Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu dengan segala kerendahan hati. Biarlah di dalam rahmat-Mu kami diampuni, disucikan, dan dikuduskan untuk memulai hidup yang baru di tahun yang baru pula
dengan kekuatan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menyapa, meneguhkan, menegur, dan menguduskan kami. Sehingga melalui tahun yang baru pula kami menjalaninya sesuai dengan isi hati Tuhan. Bagi manusia, bagi sesama ciptaan, untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka seluruh hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom saudaraku, selamat tahun baru 2021 bagi kita semua. Tahun yang baru, hidup yang baru, itu yang ingin kita jalani. Dan perayaan beberapa hari yang lalu mungkin masih menghiasi di dalam benak kita. Betapa perayaan tahun ini sedikit berbeda tetapi tidak kehilangan kemeriahannya. Kalau kita menyaksikan di berita-berita di negara-negara tetangga, semua masih menyalakan kembang api yang begitu megah. Dan di dalam negeri ada juga yang menyalakannya. Tetapi saudara, jika kita mau mengakui bahwa perayaan tahun ini sedikit berbeda. Sebab kembang api yang menghiasi malam itu, menerangi langit itu,
nampaknya sedikit berkurang, bahkan mungkin banyak berkurang. Banyak orang diwajibkan atau dianjurkan untuk tetap di rumah, berada bersama dengan keluarga ataupun sanak saudara, supaya penyebaran COVID-19 tidak meluas. Beberapa dari kita mungkin melewati malam tahun baru itu dengan sesuatu yang terasa begitu berbeda. Langit yang kekurangan cahayanya. Dalam pemaknaan mungkin kita juga merasa bahwa apakah tahun yang baru seperti kembang api yang tidak memancarkan cahaya seperti tahun-tahun sebelumnya. Apakah kita menghadapi hal yang sama seperti tahun 2020, di mana pandemi melanda dan kita banyak mengalami pergumulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merasakan ada keraguan, ketakutan, ini adalah satu pertanda yang sebenarnya baik. Sebab hal ini pula yang dapat kita renungkan dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama kita melihat dalam bacaan Yesaya 31 ayat 7-14. Mereka adalah orang-orang Israel yang sudah lama mengikut Tuhan. Tetapi mereka terbuang di tanah pembuangan di Babel. Tanpa identitas, tanpa pengharapan. Komunitas mereka yang tersisa hanya sedikit saja. Bahkan di dalam bacaan tadi kita melihat, yang tersisa itu adalah orang-orang yang lemah. Digambarkan dengan situasi yang tidak ideal. Kebutaan, kelumpuhan, perempuan yang sedang mengandung. Mungkin ini adalah satu gambaran metaforis atau mungkin gambaran sebenarnya. Betapa lemahnya bangsa Israel pada saat itu. Mereka kehilangan asa dan mungkin beberapa dari mereka pun mengubur mimpi mereka kembali ke tanah perjanjian. Tetapi ketika mereka kehilangan cahaya pengharapan, seolah-olah Tuhan hadir dan mengingatkan kembali kepada mereka. Dikatakan dalam firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah, kabarkanlah. Pujilah dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perempuan yang melahirkan. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Saudara, kalau kita membayangkan situasi di mana mereka merasa berdosa, mereka merasa hidupnya hancur, tidak punya masa depan, sebab mereka menjadi seorang tahanan, bahkan budak di sana. Mereka tidak bisa mempunyai kehidupan ekonomi yang sama. Kalau kita memperhatikan sebenarnya apa yang mereka alami nampaknya jauh lebih berat. Bukan hanya perekonomian, kesehatan yang mengancam seperti zaman pandemi sekarang ini. Tetapi mereka mengalami satu penjajahan atau suatu pembuangan. Tidak bisa pergi ke negeri yang sudah dijanjikan atau negeri asal mereka. Dan itu membuat satu tekanan mental. Bahwa tempat mereka sudah di bumi ratakan. Simbol bait suci Yerusalem sudah menjadi rata dengan tanah. Mereka mengira bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi pengharapan itu menjadi muncul ketika firman Tuhan ini dibagikan. Dan itu membuat mereka merasa bahwa apa yang sedang kami alami ini bukanlah sebuah tanda Tuhan meninggalkan kami. Pengharapan yang sama diteguhkan di dalam firman Allah di Yohanes 1 ayat 1-18 tadi. Ada dua catatan menarik dalam bacaan ini. Yang pertama disebutkan di dalam ayat 3 sampai dengan yang kelima. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dari bacaan ini kita melihat bahwa Injil Yohanes ingin meneguhkan umatnya yang menantikan juru selamat bertahun-tahun bahkan ratusan tahun lamanya. Dan di masa-masa itu pada akhirnya firman Tuhan dinyatakan bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia. Sang Firman itu adalah yang mencipta dunia. Dan Firman itu berkuasa menciptakan, menjadikan segala sesuatunya baik, seperti yang dikatakan di dalam Kejadian. Kita masih mengingatnya bahwa ketika Sang Firman mengeluarkan satu kata-kata, maka jadilah itu menurut apa yang difirmankan. Dan firman Allah itu kini ada di tengah-tengah mereka. Artinya hari ini Tuhan ingin berfirman di tahun yang baru bahwa Sang terang sejati itu telah menjadi penerang bagi hidup kita. Sang Firman telah menjadi manusia dan Dia tidak meninggalkan kita. Dan yang kedua disampaikan di dalam firman Tuhan di ayat selanjutnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara, kata diam di sini diambil dari kata asli skeno yang merupakan konsep di Perjanjian Lama yang artinya bahwa Allah itu betul-betul tinggal bersama-sama dengan kita. Kata ini biasa dipakai dalam gambaran firman Tuhan dan juga tabut perjanjian itu ada di dalam tenda, sehingga betul-betul itu menjadi satu kehadiran Allah yang dirasakan oleh umatnya. Dengan demikian, Allah ingin menegaskan bahwa Ia tidak sedang bersembunyi, Ia tidak sedang mengabaikan kita, Ia mengakui segala kelemahan kita. Justru di sanalah Allah meneguhkan kekuatannya di dalam kelemahan kita. Pertanyaannya, sudahkah mata batin kita melihat kehadiran Allah, merasakan cahaya Sang terang itu, seperti firman Tuhan tadi, yang menerangi hidup kita dalam segala kegelapan pergumulan hidup kita? Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, bukankah sebenarnya kita melihat sedikit banyak tanda bahwa Allah sedang menerangi hidup kita? Di tengah situasi pandemi, kita memiliki para pemimpin yang baik, yang mengusahakan adanya kemajuan demi kemajuan dari situasi yang sulit ini. Misalnya saja, kira-kira tanggal 16 Desember yang lalu, secara resmi dinyatakan oleh Presiden Jokowi dan berbagai pihak dari pemerintah juga bahwa pemerintah sudah menyelesaikan tahap uji coba vaksin COVID-19. Vaksin ini bahkan diambil beberapa dari negara lain dan juga dari farmasi atau perusahaan farmasi di Indonesia. Disediakan secara bertahap. Jumlahnya ada sebanyak 160 juta penduduk Indonesia yang akan diberikan vaksin. Dan akan menggelontorkan dana sekitar 144 triliun di 2021, jika kurang akan ditambah di 2022. Dan kita melihat bahwa ini adalah satu tanda bahwa Allah memang peduli dengan bangsa kita. Dan bukan hanya di bidang kesehatan, pemerintah juga mengambil peran mendongkrak ekonomi masyarakat. Sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro, kecil menengah atau UMKM diberikan bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta rupiah per orangnya untuk mengembangkan usahanya
Dengan demikian kehidupan ekonomi diharapkan bisa menggeliat kembali. Roda bisnis segera berputar dan kita kembali beraktivitas secara optimal. Di era adaptasi kebiasaan baru ini. Kelak anak-anak bisa kembali bersekolah. Mungkin di semester-semester pertengahan, di tahun pertengahan di 2021, jika keadaan membaik. Kita bisa kembali berpergian ke tempat makan, bertemu dengan sanak saudara dan teman. Prinsipnya segala macam yang terpendam selama 1 tahun ini dapat terwujud kembali sebab kita melihat betapa Allah menyertai pemerintah kita untuk membuat kebijakan yang mensejahterakan dan menyelamatkan masyarakat. Sudahkah mata batin kita melihat hal-hal yang demikian sebagai secerca harapan bahwa Allah menyertai umatnya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita akan sulit melihat banyak hal dalam hidup kita jika kita mengenali 2 macam psikologi dasar manusia. Dan itu menentukan bagaimana kita melihat peran sang firman itu ada atau tidak sebenarnya di dalam hidup kita. Ada 2 macam psikologi dasar manusia menghadapi masa-masa stres. Yang pertama dinamakan distress. Distress ini adalah sikap stres yang bersifat negatif. Seseorang akan merasa sulit terhadap sesuatu hal dan pasif ketika mengalami stres. Mengapa? Sebab ia sungguh mempercayai perhitungan, penglihatan, dan analisa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Sampai akhirnya berkutat dengan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Dampaknya menjadi mudah lesu, lelah, emosional, lebih sensitif, jam tidur tidak teratur, merasa bersalah dan cepat merasa putus asa. Bahkan akhirnya kinerja pekerjaan sehari-hari menjadi menurun. Contohnya mungkin kita bisa melihat bagaimana refleksi tahun 2020 ke 2021 itu dituliskan oleh beberapa orang. Kita bisa melihat netizen mengkritisi resolusi itu sebagai berikut ini. Cie yang pagi-pagi gini kepikiran nulis resolusi 2021, tapi resolusi 2016 nggak satupun kejadian hingga hari ini. Wah, ternyata saudara kalau kita melihat, ini lucu juga. Tetapi mungkin mewakili sebagian dari kita. Bahkan kebanyakan kita. Resolusi 2021 dibuat tahun 2016, dicita-citakan dari 2017 dan 18, dibayangkan dari tahun 19 dan 20, diratapi sampai tahun 2021. Ada yang berikutnya. Mau buat resolusi 2021 apa Anda? Kerjaan juga rebahan gak jelas doang dari tahun ke tahun. Nah, ini mungkin ekspresi para kaum rebahan. Yang berikutnya, tahu-tahu udah mau tahun 2021 aja. Tahun 2020 isinya hanya Januari, Februari, Maret. Sisanya latihan akhir zaman. Sebab kita menghadapi pandemi yang begitu mengerikan. Beberapa waktu mungkin kita merasa, apakah ini akhir zaman? Dan ungkapan tadi sebenarnya menggambarkan bagaimana seseorang menghadapi stres, tekanan hidup, kesulitan yang dihadapi, dan ternyata tidak banyak orang cukup tangguh dan cukup cerdik terhadap segala stres itu. Dan bersandar pada kekuatan manusia, akhirnya menjadi pasif dan tidak mampu menghadapi situasi yang berbeda, bahkan kegagalan. Tetapi saudara, ada yang berbeda dengan meme berikut ini. Resolusi 2021. Semoga tidak menjadi beban keluarga lagi. Salah satu resolusi singkat yang menarik bagi saya tetapi penuh makna. Resolusi ini walau sederhana ingin menceritakan
sebuah ungkapan dan usaha bahwa betapapun sulit di masa lalu, di masa yang akan datang ini saya tetap tidak akan memberatkan keluarga. Saya akan tetap memelihara keluarga. Saya percaya tahun ini akan tetap baik adanya. Dan inilah yang dinamakan dengan yang berikutnya ini, eustress. Adalah jenis stres yang positif karena eustress adalah saat-saat seseorang mengalami stres dengan lebih produktif dan banyak melakukan hal positif. Mengapa? Karena dia percaya bukan hanya bersandar pada perhitungan manusia atau situasi internal di dalam dirinya, tetapi dia percaya kepada semesta yang memiliki satu kekuatan, satu energi yang memberikan hal yang selalu positif pada dirinya. Stres jenis ini akan memotivasi seseorang untuk mencapai target yang lebih. Hingga akhirnya orang banyak menilai bahwa kadang-kadang stres itu menyenangkan karena akan memotivasi diri untuk dapat mencapai sesuatu yang lebih baik. Dan ia melakukan hal itu semua karena ia tahu bahwa ia harus bermanfaat untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk orang-orang di sekitarnya. Situasi yang menekan itu justru membuat ia mengeluarkan sesuatu hal yang paling baik di dalam dirinya. Bahkan terkadang merasa tertantang untuk mencapai pencapaian yang baru. Orang yang menghadapi hal yang demikian akan melihat kejadian-kejadian hidupnya menjadi kejadian dari sudut pandang kacamata positif. Bahwa ada hal-hal yang baik yang dapat dipetik dari situasi sulit itu. Dan melihat kejadian-kejadian itu sebagai konfirmasi Allah yang sedang mengkonfirmasi kelemahan kita. Untuk kita sungguh-sungguh mengandalkan akan kekuatannya yang melebihi keterbatasan manusia. Saudaraku, apakah di tahun yang baru ini kita melangkah dengan cahaya terang Allah yang kita hayati? Oh betul, kita ini gelap, terbatas, lemah, terpuruk. Disitulah kita mengakui akan terang tuntunannya, akan Sang Firman yang menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita. Satu kisah saudara, di hari Natal tahun 1949, ada seorang ayah yang mendapati anaknya adalah seorang mantan residivis, seorang yang keluar masuk penjara. Kisah ini saya sadur dari sebuah buku yang sangat menginspirasi. Saat itu ia mendapati anaknya menderita sakit ginjal yang harus ditransfusi darah oleh pendonor bergolongan darah AB yang pada saat itu di lingkungannya sangat jarang dan langka. Sang ayah mencari pertolongan ke sana kemari, tapi naas orang banyak menolak karena tahu si anak ini adalah seorang yang jahat. Sampai akhirnya beberapa kerabat mengatakan, "Sudahlah, relakan saja. Toh, kau sudah berusaha tanpa hasil. Mungkin ini adalah pelajaran dari Tuhan untuknya." Tapi dia tidak mau menyerah. Dia mengendarai mobilnya mencari siapapun yang bisa mendonorkan darah. Satu ketika ia melintasi jalan diiringi hujan, ia melihat ada seorang yang justru meminta tumpangan. Orang itu terlihat mengulurkan tangan dan sang ayah itu berpikir, kalau saya menolong nanti saya malah repot. Tidak bisa menemukan pendonor untuk anak saya, belum lagi harus mengantar ke tempat tujuan, malah menjadi basah mobil saya karena orang menumpang ini basah dari kehujanan. Tetapi sesaat sebelum melintas, akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan kendaraannya. Sang penumpang ini rupanya adalah seorang prajurit tentara yang hendak pulang dari tugasnya. Pikiran sang ayah terlalu bingung sampai tidak menanyakan siapa nama prajurit itu. Tetapi prajurit ini ternyata bisa membaca situasi. Dan ia bertanya,
apa yang sedang Bapak alami. Dalam keadaan sedih, bingung, mencucurkan air mata, sang ayah akhirnya menceritakan situasi anaknya yang membutuhkan golongan darah AB dengan segera. Jika dia tidak menemukannya hari ini, maka sudah dipastikan sang anak akan meninggal dunia. Di dalam mobil itu seketika ada keheningan sejenak. Kemudian tentara yang sama sekali tidak dikenalnya itu kemudian mengulurkan tangan dengan telapak tangan di bagian atas kepada dirinya. Dan di hadapannya ada telapak tangan yang di atasnya itu ada tanda pengenal yang biasa dikalungkan oleh tentara dan tertulis data-data termasuk golongan darah si tentara itu. Tertulis golongan darah AB. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sang tentara itu mengatakan, segera bawa saya ke rumah sakit. Saya akan mendonorkan darah saya untuk anak Bapak. Mereka pun langsung melaju ke rumah sakit dan sang anak itu akhirnya dapat bertahan hidup sampai 1996 atau sekitar 47 tahun sesudah peristiwa itu. Pada akhirnya sang ayah dan sang anak itu mensyukuri hidup. Dan mereka masih bertanya-tanya bergumam, siapa prajurit yang datang itu? Mengapa mereka tidak mengenalnya dan dia pergi seketika setelah mendonorkan darah? Apakah itu adalah seorang prajurit atau seorang malaikat yang berpakaian seragam? Mengapa ketika saya mau mempercayai Allah dengan mau menolong orang lain, justru saya diberkati oleh orang itu. Dan saya sungguh-sungguh menjadi saluran berkat sebab saya mau mengulurkan tangan untuk orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita tidak tahu bagaimana kita harus menghadapi kehidupan ini. Tetapi sang terang, sang firman itu bisa kita yakini. Jika kita masih mau percaya bahwa di dunia ini ada harapan. Dan harapan itu terjadi ketika kita masih meyakini kasih itu masih ada. Dan kasih itu ada ketika bukan hanya kita menanti dengan pasif menjadi seorang distres. Tetapi menjadi orang eustres. Mau melakukan sesuatu yang positif. Percaya bahwa ketika saya mengasihi, saya dikasihi oleh Allah. Saya menemukan kasih Allah itu. Karenanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menatap tahun yang baru ini dengan sikap positif, dengan eustres, bahwa kita akan dapat menangani segala tekanan hidup dengan kekuatan dari Tuhan. Ia ada, ia tidak meninggalkan kita. Sang terang itu menyinari segala kegelapan pergumulan kita. Pada akhirnya, slogan ini biarlah menutup perjumpaan renungan kita. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. That's why they call it present. Hari yang lalu, masa lalu adalah hanya sejarah. Entah berhasil, entah kita gagal, entah kita susah ataupun senang, mungkin itu adalah dinamika hidup. Itu adalah sejarah. Hari depan adalah misteri. Hari ini adalah anugerah. Itulah sebabnya orang-orang mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Tuhan. Selamat menjalani hari-hari yang penuh misteri. Dengan selalu mengingat bahwa setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Dan dalam setiap suka dan duka kita akan dapat menemukan Sang Firman yang menyertai kita, menerangi kita, dan kita menemukannya di dalam sikap eustres ketika kita positif terhadap setiap hal yang kita alami, dan di sanalah kita menemukan Tuhan yang mengasihi kita. Selamat mengasihi, dan di sanalah Anda merasakan kasih Allah. Selamat memberkati, di sanalah Anda menemukan berkat-berkat Allah. Tuhan memberkati kita dan menerangi kita di tahun yang baru ini. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Jemaat terkasih, mari kita kembali memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Saudaraku, marilah kita menaikkan syafaat kita bersama-sama. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang pada hari ini kami dengarkan. Kami memetik pelajaran berharga bahwa di tengah-tengah ketidakpastian hidup, misteri hidup, di sanalah kami justru melihat konfirmasi Allah. Kami memang manusia yang lemah, tetapi kami berjalan dengan sang terang yang ajaib, sang terang yang sejati, firman Allah yang menjadi manusia. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami dapat menghadapi segala ketidakpastian hidup ini di dalam satu keyakinan bahwa Allah selalu menyertai kami. Memasuki tahun yang baru 2021 bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pengharapan penuh akan Allah yang penuh kasih. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk tenaga medis yang melayani rumah sakit dan melayani berbagai macam orang-orang yang sakit, terkhusus mereka yang menderita COVID-19. Berkatilah mereka, berikan kekuatan, perlindungan, jauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga mereka yang ada di garda terdepan dapat sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menolong orang-orang yang sakit. Berkati orang-orang yang sakit, terkhusus juga mereka yang menderita sakit COVID-19, supaya dapat disembuhkan. Bila kami mendapati di lingkungan kami orang-orang yang sedang sakit, biarlah kami tidak meninggalkan, menjauhi mereka, tetapi jadikan kami gereja, saudara, komunitas yang memperhatikan, yang berjuang bersama dengan mereka untuk melewati sakit penyakit yang diderita. Berkatilah ya Tuhan pemerintah kami bersyukur akan kebijakan vaksin yang sudah diproduksi maupun yang didatangkan dari luar negeri untuk kesembuhan ataupun untuk menangkal virus COVID-19. Berkati supaya distribusinya berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menerimanya dari segala lapisan sehingga mereka terhindar dari segala sakit penyakit dan negeri kami semakin pulih dari pandemi COVID-19 ini. Berkati orang-orang yang mencari pekerjaan sebab pekerjaan yang sebelumnya tidak dapat dilanjutkan karena efek pandemi ini. Bukakanlah lapangan pekerjaan ataupun tempat pekerjaan yang baru ya Tuhan. Biarlah mereka dapat berkarya di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan dapat menjadi takjub akan pertolongan dan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan mereka sekalian. Berkatilah kami ya Tuhan bersama dengan keluarga yang akan mendidik atau terus menuntun mereka, anak-anak dalam situasi belajar di rumah. Kami tidak tahu sampai kapan itu akan terjadi. Kami terus berdoa supaya negeri kami semakin sehat dan mereka dapat kembali bersekolah kelak. Tetapi biarlah anak-anak pun dapat merasa gembira, sukacita ketika mereka belajar bersama di rumah, bersama dengan keluarga. Tuhan, pada akhirnya kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam pimpinan tangan Tuhan. Biarlah gereja Tuhan terus berkarya
untuk dapat memberkati sesama. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, gereja Tuhan juga diberkati dengan ajaib, agar melaluinya kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang menolong dan memberkati sesama. Hanya di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hidup kita yang penuh anugerah dari Tuhan. Saat ini kita akan ungkapkan syukur kita dalam persembahan yang akan kita kumpulkan. Persembahan didasari dari Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk hidup dan kehidupan kami yang senantiasa berlimpah anugerah dari-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi COVID yang belum berakhir ini Tuhan, kasih Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami ungkapkan syukur kami dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati dan kuduskan persembahan kami ini sehingga layak di hadapan-Mu dan terlebih untuk kami boleh melakukan pelayanan kami di gereja kami di sini ya Tuhan. Bapa di surga, terlebih dari semuanya, berkatilah hidup dan kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang harum dan benar di hadapan Tuhan. Kami alaskan doa persembahan ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Dan kita siap untuk diutus menjadi berkat bagi sesama. Kita juga siap untuk memberitakan kabar kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita bersama-sama menyanyikan pujian yang mengajak kita untuk senantiasa ikut di Kau saja Tuhan.
terkasih, bersama Tuhan marilah kita kembali berkarya dalam hidup sesehari dan menjadi terang dan garam dunia. Dan mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.